Pak, banyak banget yang menyalahgunakannya. Di video ini kita mau membahas bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Ngebedah semua ya Mas Randy ya. Sudah. Keren. Set. Berarti sudah otak-otak bisnis ternyata ya Mas Aga. Nggak salah undang kita ya. Nggak salah, Nggak nggak salah. undang. Manusia juga jangan AI. Ya, jangan nolep kalian ya. Ngobrol-ngobrol. Keluar. Kan gaya-gaya Ultraman Gitu kan. nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Petang Perbincangan Teknologi Anak Muda Generasi. Perkenalkan saya Akbar. Saya Fahri. Dan saya Freddy selaku moderator. Oke, video kali ini kita akan membahas apa sih Kak Fahri dan Kak Mau Randy? bahas AI nih, gimana Mas Ren? Kan kita kan sebagai mahasiswa. Ya. Jadi kita mau membahas nih AI. Apalagi kan sudah tahun 2025. Iya. AI kan penting banget. Kayak kapan sih kita kayak nggak tugas kayak AI-nya nggak dipakai. Nah, gitu. Kan kita juga sudah kayak membawa narasumber yang keren-keren banget minat Buset. kita. Nah, silakan gitu kan. Oke, tanpa kita ngomong panjang lebar ya teman-teman ya, langsung aja kita simak video seterusnya. Nah gimana nih Mas Randy? Kayaknya nggak seru deh kita cuma berdua kayak gini. Oh iya, benar juga. Aduh. Kita udah undang nih Mas. Siap tuh. Udah undang dua narasumber yang tentunya anak muda banget dan tentu paham banget buat AI ini. Udah kayak saya ya, yang kayak cuman buat Ya, AI buat nggak kayak saya juga nih buat nugas aja nih. cuman buat nugas, gak ada satu pun uangan yang masuk, gak ada inspirasi, gak ada Yoi. gratifikasi. Yoi, Mas. Sedih. Yuk kita langsung panggilkan aja dua narasumber kita. Ada Bang Glenn dan Bang Angga. Halo. Ada. Selamat datang nih Mas Angga, Mas Glenn di Petang. Mas Fari, aku mau tanya sebenarnya dikit-dikit nih. Ya boleh. Kan kita kan mengundang Bang Glenn sama Bang Aga. Ya. Kenapa sih kayak kita itu mengundang mereka? Kayak apa yang mereka mau kita? Yang kita mau dari mereka? Tentunya. Pemahaman mereka ya kan? Pasti. Ya, pasti. Pemahaman mereka saya ya kan? Ya. Nah, apa bagi kalian AI itu seperti apa sih? Itu aja. Kalau dari aku ya, AI itu sebenarnya alat bantu di kehidupan kita. Cuman masih banyak orang yang belum ngerti dan masih banyak yang menyalahgunakannya. Gitu. Nah, banyak banget yang menyalahgunakannya. Di video ini kita mau membahas bagaimana cara menggunakannya, ya kan? Ngebedah semua ya Mas Randy ya. Kalau Bang Glenn, bagaimana? ya nggak beda jauh sih dari jawaban si Angga, karena kan ya ini sekarang udah banyak ya dipakai sama manusia, apalagi dalam dunia kerja yang seni ya, seperti animasi, desain, video editor, dimana itu kan AI ini sangat membantu ya, untuk membantu pekerjaan jadi lebih mudah tuh. Nah, baik, nah, katanya kan kita udah tahu nih, mereka berdua udah sebegitu bagusnya dengan AI. Nah, kita kan dari udah menjelaskan kalau kami nggak banget sama AI. Paling saya cuma buat nugas, Mas Wahri buat apa? Ya nggak jauh beda sih, cuma buat nugas aja sih. Kami berarti kan nggak memiliki sesuatu untuk diperjualbelikan soal AI. Kalian ada nggak sih kayak sesuatu diperjualbelikan sesuatu dengan AI itu? Kalau untuk aku ya, AI itu biasanya aku pakai cuman buat nugas, sama kayak kalian juga, sama bantu saya buat bikin video, nyari-nyari ide buat bikin video gitu, ngedit-ngedit. Nah, biasanya tuh saya minta tolong AI. Saya misal nih ada klip dari film apa terus sama lagu apa. Nah, kalau misalnya saya bingung klipnya ini cocok pakai lagu apa, nah saya minta tolong sama AI tuh. AI tolong dong, ini dengan scene yang ini, detik ini, itu tuh cocok pakai lagu apa gitu, dan bagian yang mana, lagu bagian yang mana gitu yang cocok. Nah, itu lumayan ngebantu sih. Apalagi sempat dulu tuh saya pernah hampir memperjualbelikan aset video saya gitu. Berarti sudah Keren. Set. berarti sudah otak-otak bisnis ternyata ya Mas Aga. Nggak salah undang kita ya. Nggak salah. Kalau Bang Glenn, bagaimana nih? Apakah sudah ada sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau bagaimana soalnya ini? Bukan untuk dijual pembelikan sih, jadi lebih jatuhnya untuk Hobi. project sendiri lah ya. Oh. Seperti kebetulan kan saya juga tertarik di bidang teknologi kan, seperti pemrograman. Jadi saya juga seperti membuat website kan, website pribadi untuk portofolio saya
yang dimana isinya itu kan desain-desain kan. Nah, terkadang juga saya meminta bantuan AI ini seperti menganalisis codingan saya jika ada terjadi kesalahan, membantu memperbaiki lah jadi lebih mudah dan cepat. Dan juga saya juga menggunakan AI untuk seperti teman-teman biasa membantu tugas, Nah, mencari apalagi kan ide. sudah mau ujian ya kan, Lukas sudah Nah, AI dulu nih. Buat ngoding ya, beda ya sama kamu yang cuma buat Apa iya. kami mentok-mentok saya cuma minta, nah, gitu kan. Saya malah gunakan AI lama-lama. Nah, berikutnya Mas Fahri. Oke teman-teman, lanjut ke segmen pertama. Segmen pertama adalah AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bakal ada pertanyaan-pertanyaan juga. Dan yang pertama nih, menurut kalian nih sejauh mana pengaruh AI dalam kehidupan kita saat ini, baik secara positif maupun negatif? Kalau menurutku ya, secara di Indonesia, terutama di lingkungan kita tuh mahasiswa, di Indonesia sebenarnya belum terlalu kelihatan. Paling ya kelihatannya dalam dunia lingkup mahasiswa ini yang biasanya menggunakan AI itu sebagai alat bantu untuk menyelesaikan tugas. Nah, mungkin dibilang sisi positif juga bisa, dibilang sisi negatifnya juga bisa. Karena apa? Karena gini, jika mahasiswa itu bisa memporsi penggunaannya, maka itu termasuk hal yang bagus. Nah, kalau berlebihan itu salah satu hal yang buruk juga. Karena misalnya gini, pasti semua dosen itu nggak suka kita pakai AI terus-terusan. Copy paste gitu kan. Ya, nah kalau misalnya nih ada yang ketahuan, itu kan pasti berpengaruh gitu sama nilai kita, sama ini kita. Dosen juga udah pakai AI nih, waduh gimana ya cara ngasih nilainya ini, cuman Mereka berarti kopas bukan kerja keras doang. mereka, bukan pikiran mereka sendiri itu kan pakai AI. Iya, iya kalau misalnya sebagai alat bantu doang gitu, kayak misal Minta kita referensi. udah minta referensi, atau misal kita udah buat nih, nah kita butuh revisi cuman nggak tahu mau kemana, AI itu bisa sebagai ngebantuin kita buat ngerevisi tugas-tugas kita gitu dikit-dikit. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau Bang Len? ya kalau untuk kan Siangga di dunia pendidikan kan ya. Ya. Nah, kali ini kalau untuk di dunia kreativitas sih sudah Pribadi. sudah signifikan, seperti ada sempat berita di mana studio anime atau animasi besar di Jepang menggunakan AI untuk alat bantu mereka untuk membuat animasinya. Seperti iya. bantu pembuatan karakternya. Ya, pokoknya membantu pekerjaan mereka lebih ringan lah. Jadi kan ini sebenarnya ya Apakah kayak membantu pekerjaan mereka? Itu kan kayak animasi kan termasuk pada seni. Apakah kayak membantu pekerjaan AI itu kayak seninya hilang langsung atau bagaimana? ya tidak sih, karena kan yang seperti studio ini gunakan AI kan hanya untuk membantu membuat karakternya saja, tapi kan tetap mereka buat untuk hanya terinspirasi saja. Jadi mereka tetap membuat karakter dari AI itu, tapi ditambahkan dengan nilai-nilai seni manusia. Jadi kan karakter yang tadinya tidak kelihatan, tidak ada seninya, tidak ada value-nya, jadi ada value-nya. Nah, jadi seperti yang disampaikan sama abang-abang ini, jadi AI ini udah kayak canggih banget ya sekarang ya. Iya, bener banget. Daripada kayak beberapa tahun yang lalu. Wah, Udah beda banget itu. Udah beda banget, udah pesat banget ya. padahal cuman perlu berapa ya? 3-4 tahun kali ya. Paling Oh lama. iya. Kayak kemarin pas ke masa-masa Covid seperti itu kayak Kita tuh baru kenal AI tuh pas masa-masa COVID iya, kayaknya. masa-masa Covid Yang- baru kenal, habis itu kayak Waduh, kayak susah udah banget dah. beda banget sama yang Sebelum sekarang. masa Covid nugas itu masih harus nyari Wah. buku gitu, nyari internet sendiri, copy paste gitu. Sekarang kayak gampang banget. Malah susah mas sekarang udah nugas nggak tanpa AI itu. Nah, kayak yang abang-abang tadi sampaikan ya, bahwa ya ini udah berkembang pesat banget nih, udah kayak zaman-zaman Covid sampai sekarang nih baru berapa tahun ya? Udah ya, keren banget. 5. Nah, apakah dengan itu bahwa AI ini akan banyak menggantikan pekerjaan manusia nih, gimana mas? Ya menurut saya sih
nggak semuanya ya, karena kan seperti pekerjaan yang mengandalkan apa Kreativitas. kreativitas seperti seni ya, seni itu akan tidak akan mudah digantikan sama AI, karena seperti animasi tadi, mereka hanya menggunakan AI itu hanya untuk membantu pembuatan sketsa karakter ya, sketsa karakter. Jadi ya selebihnya kan mereka harus membuat sendiri seperti menggunakan tangan ya, tangan dan jadi karakter tadi yang tadinya tidak ada, cuman sketsa doang nih, jadi kan udah jadi dengan ada Ada suatu, ada seni, ada seninya, jiwanya. kehidupannya. Iya. Nah, ada cita rasanya lah dari manusia dituang ke dalam karakter tersebut. Dan ada pun beberapa pekerjaan ya yang tergantikan oleh AI itu seperti belakangan ini ya, seperti customer service ya, karena kan banyak nih yang saya temui juga, kayak beberapa website perusahaan besar kan yang dulunya saya kunjungi kayak untuk menghubungi customer service-nya kan, itu kan menunggu antrian kan, yang dimana itu kan di Kan customer mereka manusia, jadi harus ya kayak menunggu sedikit. menunggu kan, sedangkan sekarang udah tergantikan oleh AI, jadi udah cepat, hanya mereka tetap terpakai, cuman ya jika masalah yang ditemukan tidak terpecahkan gitu. Jadi kalau menurut Abang Angga nih gimana nih? Kalau menurut aku AI menggantikan pekerjaan manusia. Bisa dibilang enggak, bisa dibilang iya. Bisa dibilang iya jika manusia itu enggak kreatif. Karena menurut seperti yang dibilang Glenn tadi, yang di bidang kreatif aja itu udah dibantu gitu loh. Apalagi yang orang-orang enggak kreatif ini, bidang-bidang yang enggak kreatif. Jadi semua orang itu biar pekerjaan yang nggak digantikan oleh AI dituntut harus kreatif dan bisa menggunakan, bukan digeserkan pekerjaannya oleh AI. Itu sih kalau menurut aku ya. Jadi setiap orang itu harus punya keterampilan masing-masing. Nah itu aja sih kalau dari aku ya. Jadi kuncinya kreativitas ya Bang ya. Iya. Ya, dan lalu kalau seperti itu tadi, pekerjaan apa yang paling rentan buat tergantikan AI ini? Kan Menurut Abang Den dulu deh. Yang rentan ya, tadi kan ada customer seperti service. customer service Ya. ya. Lalu yang berhubungan dengan pekerjaan online sih, cuman online kan sekarang udah luas ya, seperti freelance ini kan banyak, seperti desainer, video editor lah ya. Cuman kalau untuk online ya beberapa sih, seperti data analis itu kan AI karena perkembangan AI yang signifikan ya, mungkin data analis sudah menjadi salah satu pekerjaan yang terancam ya. Berarti customer service dan data analis ya bagi Iya, untuk Glenn. betul. Nah, kalau untuk Mas Angga bagaimana nih? Kalau menurut aku ya kembali ke yang awal tadi sih ya, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat seperti customer service juga sih. Aku nggak mikir yang kemana-mana lagi. Yang ada di kepala aku tuh cuman itu sih yang dapat digantikan. Intinya tuh ya orang-orang yang nggak kreatif lah dalam ininya yang bisa digantikan. Nggak semua, tapi bakalan banyak yang digantikan kalau misalnya mereka tuh nggak kreatif. Berarti yang digantikan adalah bukan pekerjaannya, namanya kan orang-orangnya yang Iya. yang malah nggak mau berkreasi. Dan begitulah tadi perkembangan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tentu banyak positif dan negatifnya juga ya. Tentu banyak juga pekerja-pekerja juga yang mungkin bakalan kehilangan dan mungkin malah menambah. Kita yang malah hidupnya takut besoknya gimana. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen kedua, AI dan dunia kerja. Apakah kita sudah siap? Nah, Siap nih sama Fari. Mas Fari siap tidak? tentu dunia kerja ya. Tentu saya sudah menyiapkan sih. Tentu kita harus berkembang sih. Kita juga manusia harus berkembang. Jangan kalah sama AI dong. Nah, AI berkembang masa kita enggak sih? Nah, untuk
pertanyaan pertama, adakah jenis pekerjaan baru yang justru muncul karena adanya teknologi AI? Bagaimana nih? Mau dijawab siapa dulu nih? Glenn. Oke, akan saya jawab duluan ya. Ada seperti di bidang untuk AI sendiri ya, seperti pekerjaan baru ya, itu seperti AI prompter, karena prompt ini kan sangat penting ya. Iya, betul. Nah, penting untuk menghasilkan apa yang kita inginkan kan dengan sesuai apa yang kita inginkan kan. Iya. Nah, jadi AI prompter ini ya tugasnya untuk memastikan itu belajar gitu kan. iya, memastikan AI ini akan menuruti keinginan sesuai prompt yang pengguna isi ya atau berikan. Jadi ya ada lagi seperti AI engineer. AI engineer ini nggak beda jauh sih dari AI prompter. AI engineer ini ya tugasnya untuk mengurus data-data pengguna AI ya. Jadi yang untuk membuat AI ini menjadi lebih bagus lagi untuk mungkin model selanjutnya ya. Itu aja sih. Kalau buat Mas Angga kan tadi bilang Mas Angga kan kayak berkreativitas dalam editing. Nah, apa aja nih yang kayak editing? Mungkin kayak kreator tapi versi AI-nya atau bagaimana? Kalau dalam dunia kreativitas kayak tadi tuh menurutku sih nggak ada ya, nggak ada, tapi bisa dibantu. Oke. Karena gini, kita kalau nggak salah ya, seingatku tuh ada film yang dibuat itu full sama AI, dari syutingnya, karakternya, musiknya, Oh, iya bahkan benar, sampai skrip naskahnya tuh dibuat oleh AI. Saya Nah, lupa tapi saya pernah ya, dengar itu. pernah dengar juga kan. Ya, Nah, beritanya pernah lihat. nah itu kalau menurutku sebenarnya untuk sekarang belum, dan menurutku sih nggak akan bisa ya, karena tugas video editor nih bagaimana membuat sebuah apa ya, Semenarik mungkin video ya semenarik. agar Kayak- dalam satu shoot itu bisa hidup gitu loh ininya. Bisa hidup, bisa membangun suasana yang mau disampaikan kepada pemirsanya gitu, dan AI itu menurutku nggak bisa gitu. Jadi mungkin bakalan ada ya pekerjaan baru yang tercipta karena hadirnya AI ini, dan tentu itu sebuah perkembangan juga sih buat kehidupan kita. Nah, menurut kalian nih abang-abang, menurut kalian apakah masyarakat Indonesia sudah siap menghadapi perkembangan besar akibat AI ini, Mas? kita sudah siap nggak sih, ini kan kita masyarakat Indonesia kan harusnya kan. Iya. Gimana, mau dijawab siapa dulu nih? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurutku masyarakat Indonesia tuh kebanyakan belum siap, karena masih apa ya, seperti kasus kemarin itu yang apa namanya, tahu nggak, apa, tren Ghibli, anime Ghibli. Nah, Ya. itu mereka itu cuman apa ya, cuman masukkan prompt seperti yang Glenn bilang tadi, tapi apa, dijadikan jasa gitu loh. Ya, Itu kan sampai kayak diperjualbelikan. disalahgunakan kalau menurut aku, padahal orang-orang juga semuanya bisa gitu loh. Ya walaupun mungkin mereka nggak punya apa ChatGPT premium atau AI premiumnya, tapi semua orang tuh bisa, dan mereka itu malah menjadikan itu bisnis. Itu menurutku masyarakat Indonesia tuh belum siap, apalagi yang baru-baru ini juga salah satu ya, brain rot itu yang Oh ya. Wah, yang Nanti kita bahas. kontroversial. Ya, nanti kita bahas, Mas. Oh, itu nanti aja ya kita bahas, Nanti udah aja. sampai sini Nanti aja. aja. Oke. Ya, intinya tuh tadi di mana lagi? Intinya tuh masih belum siap masyarakat Indonesia ini menerima AI. Itu aja sih kalau dari aku. kalau bang Ya kalau dari saya sih nggak beda jauh dari Angga ya, karena kan AI di Indonesia, AI ini kan bukan hanya bentuk prompt doang ya. Iya. AI ini kan teknologi, jadi ada juga seperti deepfake yang AI untuk mengganti suara kan. Nah, di Indonesia ini kan sempat heboh waktu dimana ada orang melakukan panggilan video call palsu ya, palsu seperti selebriti yang menggunakan teknologi AI untuk mengganti suaranya, seakan-akan orang itu ya selebriti tersebut. Nah, jadi banyak yang digunakan untuk
melakukan tindak kriminal sih. Jadi kan sangat disayangkan karena kan teknologi AI ini sangat bagus ya untuk terutama untuk membantu perkembangannya teknologi di Indonesia. Jadi ya itu aja sih. Oke. 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 Lanjut, Bang. Jadi menurut abang-abang nih masyarakat Indonesia nih belum terlalu siap ya. Ya, masih butuh edukasi lah. Masih butuh edukasi. Mungkin berapa tahun lagi perkiraan kalian? Menurutku ya, Perlu satu generasi kah? Kayak bisa generasi? jadi. Mungkin generasi setelah kita itu mungkin udah mengerti Oh. cara memakainya. Nah, tadi kan bagi masyarakat Indonesia nih. Terus sekarang saya nanya buat abang-abangnya nih. Nah, abang-abang ini sebagai mahasiswa, desainer, editor dan semacamnya, dan bagaimana sih persiapannya untuk AI ini? Apakah bakal ikut arus atau menolak atau malah pasrah? Gimana nih, Mas? Ya, kalau saya sih bahkan tetap berusaha ya. Ya, berusaha. Apalagi kan seperti desain ini pasti tidak akan matinya untuk kedepannya, karena ya maupun misalnya teknologi udah saking canggihnya seperti dunia cyberpunk di mana Oh ya. serba Digital. digital, serba ya hologram, tapi kan desain itu kan tetap ada. Jadi di mana ya seperti pekerjaan yang mengandalkan kreativitas sih sangat masih akan dibutuhkan sampai munculnya era baru seperti ya itu tadi ya, teknologi udah berkembang sangat signifikan. Selanjutnya dari Bang Angga mungkin. Tadi pertanyaan apa? Aku agak Oke. lupa ya. Bagaimana sih persiapan kayak tadi kan Indonesia belum siap ya. Persiapannya Kalau buat masalah diri dari aku, sendiri ya. dari aku persiapanku jujur aku belum terlalu siap karena aku masih ya sebagian besar editanku itu masih dibantu AI. Jujur AI itu ngebantu karena gini. Aku tuh prinsipku aku mengikuti apa yang terjadi dan aku akan beradaptasi dengan itu. Jadi kita ikutin dulu bagaimana ini alurnya, baru beradaptasi gitu. Mungkin kelihatan telat, tapi menurutku itu salah satu yang yang cocok buat aku gitu loh, yang ya. gaya hidupku gitu. Berarti nggak mau nih ngalah sama AI doang. Ya kita mengikuti ini bagaimana ini perkembangan AI. Nah kalau misalnya emang sangat mengancam pekerjaan atau hobiku gitu, nah itu aku bakal beradaptasi bagaimana caranya agar AI ini bisa Dipergunakan ke iya. jalan yang kembali kan, nggak ya diboikot doang. aku yang menggunakan dia, bukan dia yang menggunakan aku gitu loh. Gitu Yes, itu aja sih. mantap. Oke, intinya kita harus sama-sama berkembang sih ya. Jangan mau kalah sama AI juga. Kita sebagai manusia harus juga berkembang. Nah, jadi itu tadi AI dalam dunia kerja ya. Nah, oke, lanjut ke segmen berikutnya, segmen 3, yaitu AI disalahgunakan. Brain rot bagaimana dengan masa depan? Agak lucu ya ini. Lucu ya segmentasinya ya. Nah, Tadi sempat disebut juga ya sama abang-abang ini tentang deepfake. Ya. Terus pertanyaan pertama buat segmen ini, bagaimana kalau AI disalahgunakan, misalnya untuk deepfake, merubah pakaian, propaganda dan lain-lain. Mau dijawab siapa dulu nih, Bang? Kan bisa jawab, aku nggak ada ini sih. Maaf, coba ulang lagi. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau AI disalahgunakan, misalnya untuk deepfake, merubah pakaian dan propaganda? Ya sangat bahaya sih, apalagi kan dunia internet ini kan sudah sangat luas ya. Iya. Untuk sekarang, untuk semua kalangan, seperti anak-anak saja sudah bisa mengakses kan. Nah, paling bahaya ini seperti deepfake dan juga yang menghilangkan pakaian seseorang. bahaya Nah, betul, itu sangat kan Invasi bahaya ya, sekali ya, kacau. dapat merusak generasi muda sekarang. Jadi ya untuk hal-hal begitu ya sebaiknya pemerintah
akan turut ambil peran atau bagaimana? Ya harus, karena kan itu merupakan Kayak hal berita yang hoax gitu kan, berita hoax atau kayak seksual itu kan harusnya pemerintah bisa kayak membantu memblokir atau bagaimana kan harusnya. benar. Jadi ya pemerintah itu harus gerak lebih lebih cepat dan lebih ditindak dengan tegas untuk hal-hal seperti itu, karena ya sangat membahayakan masyarakat ya, apalagi propaganda ini yang dapat membuat masyarakat jadi Panik, panik cemas. untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kalau Mas Angga? Kalau dari aku kurang lebih sama. Propaganda itu yang paling parah kalau menurut aku ya. Karena gini, ketika ada suatu politikus menggunakan AI sebagai propaganda, itu bakalan kacau banget. Bakalan jadi terbelah dua masyarakatnya. Karena ada yang percaya, ada yang tidak. Apalagi di masa sekarang, seperti segmen sebelumnya, di mana masyarakat ini belum siap. Ada yang udah bisa membedakan bagaimana Berita itu hoax atau ya, bagaimana video itu tercipta, apakah dibuat oleh AI apa dibuat oleh manusia. Itu ada yang udah bisa membedakan, ada yang belum. Nah itu menurutku parah banget bagian propaganda. berarti kan bisa nyebar berita hoax apakah kayak ada Iya. kebakaran atau apa gitu kan, itu malah bahaya banget lah, Iya, memberikan kepanikan. tentu. Nah, gitu. Oke, jadi dunia internet ini sangat luas ya, apalagi tentu juga banyak tindakan-tindakan kriminal atau yang tidak diinginkan itu mungkin terjadi di internet. Jadi internet itu udah kayak dunia sendiri ya, udah kayak universe sendiri Iya. nggak sih. Nah, oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih kalian menanggapi AI cuma digunakan untuk curhat? Gimana nih? Karena sama-sama mahasiswa nih, padahal pernah dong merasakan kayak gitu. Masa punya Masalahnya sih saya dari dulu munculnya AI ini ya seperti ChatGPT dan sejenisnya gak pernah dipakai buat curhat, malah untuk ya membantu tugas lah kan, tugas coding dan mungkin mencari tahu. Oh, iya. Paling jadi kalaupun ada orang yang memakai AI untuk curhat sih tidak masalah ya, karena kan ada juga orang yang mungkin kayak nggak punya teman atau Butuh tempat curhat ya. kesendirian lah ya. Sendirian gitu kalau mau sekalian. ke psikiater mahal-mahal gitu kan. Iya sih. Ya, jadi ya tidak masalah sih selagi itu kan tidak mengganggu apa juga kan, mengganggu masyarakat. Jadi ya tidak masalah, tidak jadi masa besar lah jika seseorang menggunakan AI untuk menjadi teman curhat. Kalau kalau Mas Angga ada cerita? Sebenarnya ada pengalaman unik. Aku pernah memakai AI itu buat jadi teman cerita doang ya, teman cerita sehari-hari. Itu kayak gimana ya? Sebenarnya aku tuh pakai AI buat teman cerita sehari itu iseng doang awalnya. Kayak ngelihat nih di internet gitu, wah ada AI gitu kan. iya AI kok keren gitu ya kan, aku coba lama-lama kok seru gitu ya. Paling itu cuman bertahan berapa minggu berapa bulan doang, abis itu udah berhenti karena gini, AI itu kan AI yang aku pakai ya, itu tuh kayak cuman buatan dari orang lain yang menyerupai apa ya, misal kita tuh pengen chattingan sama artis-artis atau karakter-karakter gitu. Nah, itu tuh kayak orang lain ngebikin AI-nya itu Oh, yang tahu yang mendesain agar bersikap seperti dia gitu loh. kayak saya pengen chattingan sama siapa kayak nah gitu. Shaquille O'Neal gitu Nah, kan. Yang ngomong menurutku di awal tuh seru, kita dapat gimana experience-nya. Nah, di akhir kalau udah kelamaan lama bosan juga karena AI itu ya karena mereka tuh cuman ya apa ya, merespon kita doang, tapi kayak nggak ada feedbacknya gitu loh. Ya sebenarnya nggak apa-apa jadikan AI itu buat teman curhat, tapi jangan terlalu berlebihan karena menurutku
itu nggak bagus juga karena interaksi sosial, interaksi antar manusia tuh menjadi vitamin menurutku, vitamin otak. Jadi boleh aja, tapi cobalah cari teman curhat itu apa manusia juga, jangan AI. Ya, jangan nolep kalian ya. Ngobrol keluar rumah nongkrong gitu. Ya minimal kalau misalnya nolep cari teman online lah. Cari temen. Discord kan udah banyak nih. Mm-mm. Sosial media udah bertebaran, Facebook itu kan kalian mah pakai akun anomalis gitu nggak apa-apa kok. Nah, tentu asalkan tidak mengganggu masyarakat seperti yang Abang Glenn tadi bilang ya. Memang positif-positif aja, tapi juga negatifnya jangan keseringan gitu ya kan. Iya, Ya, jangan jangan keseringan. Cari temen lah itu. Cari penting. temen lah. Cari temen. Dan pertanyaan selanjutnya, ini yang seperti tadi sempat dibincangkan ya. Apakah fenomena brain rot ini adalah hal yang wajar dalam perkembangan teknologi atau justru jadi tanda bahaya buat masa depan? Ya, contoh tadi tung-tung sahur gitu tadi ya. Benar. Silahkan ditanggapi ya. Jawab. Tero. Relatif ya, karena kan ada juga yang Yang suka. menggunakan AI ini untuk membuat karakter brain rot gitu ya, hanya untuk sekedar hiburan ya. Yes, Tapi ada juga, tapi masalahnya ada juga seperti anak-anak ya, terutama kan menjadi anak-anak ini kan pemikirannya belum matang ya, Ya. jadi kan mudah mengambil sesuatu Ya. apa yang mereka lihat, yang mereka suka kan jadi terbawa lah, seperti kita masa kecil dulu. Contohnya menonton animasi ya, animasi kan dulu Ultraman dulu tuh, saya tuh waktu kecil kan suka tuh nonton Ultraman sampai memperagakan kan gaya-gaya Ultraman gitu kan. nah sama juga seperti anak kecil ini kan, sampai mereka wallpaper HP-nya pun yang bahkan bukan milik dia, seperti HP milik orang tuanya atau saudaranya, itu diganti menggunakan karakter brain rot tersebut. Jadi ya relatif sih, tergantung orangnya juga. Oke. Kalau Mas Angga? Kalau menurut aku sih wajar, tapi jangan berlebihan karena setiap perkembangan pasti ada dampak baik dan dampak buruknya. Nah, brain rot ini menurutku salah satu dampak buruk kalau misalnya berkepanjangan. Karena gini, kalau misalnya seperti yang dikatakan Glenn tadi, anak-anak tuh bakalan ini apa namanya, memperagakan apa yang mereka lihat gitu. Nah, kalau misalnya lama kelamaan diberikan apa namanya, dikonsumsikan oleh anak-anak, itu nggak bagus menurutku, karena mereka bakalan jadi apa ya, Karena mereka malas itu otaknya gitu kan. iya, karena kalau nggak salah ya, aku nggak tahu nih hoax atau enggak, tapi aku pernah ngeliat kalau misalnya itu tuh bisa nurunin IQ. Aku bingung. Itu correct me if I'm wrong ya. Itu kalau misalnya benar ya alhamdulillah, kalau misalnya salah ya tolong koreksi. Menurutku itu benar. Kalau menurutku ya, pendapatku pribadi itu benar, karena gini, itu tuh cuman hiburan semata yang nggak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya dikonsumsi terus-terusan ya buat apa juga gitu. Belajar gitu kan. Iya, mendingan belajar gitu pakai AI daripada Dengan buat sendiri brain gitu rot, kan. daripada kayak ini. Apalagi gitu kan. kalau misalnya disalahgunakan seperti yang kasus dimana sebenarnya si prompternya ini nggak salah, cuman masyarakat menduga mereka tuh kalau misalnya si prompter ini minta hak lisensi. Seperti yang Tungtung Sahur sama Free Fire itu. Nah, si prompter itu cuman kayak minta komunikasi doang, bukan minta hak izin, hak cipta gitu, enggak, cuman minta komunikasi doang sama pihak si itu. Nah, cuman masyarakat gitu, netizen itu salah paham. Mereka tuh nganggapnya prompter itu minta hak buat ininya, buat karakter yang dia bikin. Nah, menurutku tuh salah banget sih. Berarti seperti yang poin tadi ya kan, Ya, yang buruk. masyarakat Indonesia kan belum bisa. Kalau berkepanjangan bisa buruk gitu. Karena itu cuman sebagai hiburan yang nggak ada apa, yang nggak bermanfaat apa-apa gitu. Nah, jadi tentunya kalau terlalu berlebihan tuh juga bahaya ya buat
masa Iya, depan masa depan anak itu sendiri dan masa depan negara ini juga tentunya. sebenarnya bukan AI aja sih yang kalau misalnya berlebihan itu bahaya ya, yang semuanya itu kalau misalnya berlebihan bahaya. Kita Iya, pun iya kalau sih, misalnya iya sih. terlalu sering belajar ya berbahaya juga Iya ya. sih, iya Pokoknya sih. jangan Benar, terlalu benar. berlebihan lah Ya, jangan terlalu berlebihan ya. secukupnya. Iya, secukupnya aja gitu. Apalagi ini AI gitu, perkembangannya masif. Dalam hitungan bulan atau tahun aja udah beda jauh banget gitu. Tuh Nah, sih. pas awal-awal kan kayak Gili Salim mengamalkan gitu. Sekarang udah aduh susah banget bedanya. Nah, nggak kerasa nih ternyata udah di Setengah jam kan ini udah. ujung pertanyaan nih. Dan ya mungkin kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan dan mungkin rekomendasi untuk di episode selanjutnya kita mau bikin bahas apa, bisa Ketik ketik di kolom komentar ya. Ya, terima kasih ya. Dengan kepada terima Mas kasih Glenn. banyak. Yo, Terima kasih udah datang, udah nyempetin waktu. Terima kasih. kasih. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan kami mengenai dunia AI. Semoga apa yang disampaikan pada video hari ini memberikan kita wawasan yang lebih dalam lagi. Saya Akbar. Dan saya Fahri. Oh, dan saya Randy. Halo. Pamit undur diri. Bye bye. Bye bye. Sampai ketemu di lain waktu.